Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai catatan amal. Umar bin Khattab menyampaikan, hisablah diri kalian sebelum dihisab, dan hiasilah untuk menghadapi hari penghadapan yang agung. Jadi sebelum nanti kita dihisab di hari kiamat, maka sejak hari ini, sejak pagi ini, kita mulai menghisab diri kita sendiri sebelum nanti dihisab. Jadi kita ingat-ingat lagi semua perbuatan kita. Apabila ada atau banyak dosa-dosa, maka segera kita memohon ampun dan beristighfar, segera kita bertobat. Karena berat urusannya nanti kalau udah hari hisab yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat ke-14. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menghisabnya. Kata Allah ketika kita diberi catatan amal, suruh baca kitabmu. Hisablah dengan diri sendiri gitu. Ini suatu pengadilan yang fair. Ya, yang adil. Kita suruh baca dan silahkan hisabmu oleh diri sendiri. Ya. Ini nanti di hari kiamat kelak akan seperti itu. Tentunya nanti ada hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya kita suruh baca karena kita yang paling tahu kelakuan kita, perbuatan kita, amal kita. Kita akan tahu hasilnya seperti apa, perginya kemana. Jadi dikatakan oleh Samurah bin Atiyah dalam musnadnya, diceritakan pada hari kiamat kelak akan ada datang orang yang membawa amalan sederetan gunung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu telah melaksanakan salat pada hari ini dan ini, supaya dikatakan kamu salat. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Aku hanya menerima amalan yang tulus. Kamu juga melaksanakan puasa pada hari ini dan ini, supaya dikatakan si fulan berpuasa. Aku adalah Allah, tidak Tuhan selain aku. Aku hanya menerima amalan yang tulus. Kemudian kamu juga bersedekah pada hari ini dan ini, supaya dikatakan orang si fulan berpuasa. Aku adalah Allah, tidak Tuhan selain aku. Aku hanya menerima amalan yang tulus. Diriwayatkan pula dari Daruqutni oleh Imam Daruqutni dalam musnadnya, beliau menyampaikan hadis yang serupa. Pada hari kiamat kelak akan didatangkan catatan amal yang masih disegel.
kemudian dihadapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, hapus dan terima yang ini. Kemudian malaikat bertanya, ini tidak ada masalah ya Allah, katanya. Kemudian Allah berfirman, orang ini lebih tahu apa yang dia kerjakan. Jadi orientasinya untuk apa? Dia tidak beribadah untuk aku, tidak beramal untuk mencari ridhoku. Jadi dari dua hadis ini kita harus mengambil pelajaran betapa pentingnya kita memiliki niat yang ikhlas. Jangan sampai tadi diceritakan amalannya sudah banyak, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis Arba'in, hadis nomor 1, ini singkatnya aja hadisnya karena panjang. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niatnya dan akan diterima sesuai dengan niatnya. Akan diterima, akan diberi balasan sesuai dengan niatnya. Jadi ini penting kita untuk berniat dengan ikhlas. Niatkan semua dengan ikhlas. Jangan ada orientasi yang lain. Apa ingin dipuji, apa soal keduniaan. Jadi ikhlas. Setiap amalan yang bermanfaat itu harus kita niatkan dengan ikhlas agar mendapat pahala dari setiap aktivitas kita. Jadi niat ini tempatnya di dalam hati. Jadi suatu amal sangat bergantung pada niatnya. Jadi untuk membedakan suatu adat, kebiasaan, dan ibadah, pembedanya adalah di niatnya. Ini penting karena hadis niat ini, mengenai niat ini, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun hanya diriwayatkan oleh beliau, ini hadis yang sangat penting. Karena kata ulama, hadis ini merupakan sepertiga dari Islam. Ya tadi diceritakan dalam kisah dalam hadis tadi, orang udah beramal segunung, dari mulai salat, kemudian puasa, sedekah, dan terus-terusnya amal-amal lainnya, ternyata habis, tidak ada amalannya. Karena semuanya diniatkan bukan karena Allah. Jadi mulai sekarang perbaikilah niat kita dalam beramal, supaya benar-benar dicatatkan oleh Allah sebagai amal soleh kita gitu. Ya tidak ada gunanya kita beramal tapi tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu kita ria, nggak perlu kita menyebarluaskan amalan kita. Nanti kalau mudah diterimanya amal oleh ikhlas, nanti dampaknya akan terlihat sendiri. Allah akan mengabarkan kebaikan-kebaikan kita akan dikabarkan. Lihatlah para ustadz yang jamaahnya banyak, ceramahnya dikutip di berbagai macam media, di YouTube, di mana-mana, di Instagram, di Facebook, terus disebarluaskan sehingga jutaan orang mendengarnya, melihatnya. Siapa yang menggerakkan itu semua?
kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keikhlasan ustadz tersebut dalam beramal, sehingga Allah yang sebaluaskan, Allah menggerakkan manusia untuk mengutipnya, menyampaikannya kembali, men-share-nya kembali. Itu semua karena keikhlasan. Akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.